off Pertamina Goes to Campus 2025, energizing youth for future energy. Untuk itu, Pertamina Goes to Campus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, bagi anak-anak muda untuk kembali mengejar kemampuan yang kita kejar di dunia akademis, baik itu analytical thinking, kemampuan mendesain, kemampuan membuat konsep dan menghitung dan seterusnya, termasuk critical thinking. Pertamina mengambil peran untuk menjalankan visi dan misi pemerintah pada asta-citanya. Asta-cita kedua itu terkait dengan swasembada energi, asta-cita keempat itu terkait dengan penguatan sumber daya manusia, riset dan ini bagian dari upaya membantu negara meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang memang diharapkan untuk bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akses pada pendidikan. 3, 2, 1. Dan dengan demikian hari ini secara resmi kita memulai perjalanan besar menuju Pertamina Goes to Campus 2025. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Izinkan kami untuk menyambut Anda semua tentunya dalam acara Kick Off Pertamina Goes to Campus 2025, energizing youth for future energy. Untuk itu, Pertamina Goes to Campus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, bagi anak-anak muda untuk kembali mengejar kemampuan yang kita kejar di dunia akademis, baik itu analytical thinking, kemampuan mendesain, kemampuan membuat konsep dan menghitung dan seterusnya, termasuk critical thinking. Pertamina mengambil peran untuk menjalankan visi dan misi pemerintah pada asta-citanya. Asta-cita kedua itu terkait dengan swasembada energi, asta-cita keempat itu terkait dengan penguatan sumber daya manusia, riset dan Ini bagian dari upaya membantu negara meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang memang diharapkan untuk bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akses pada pendidikan. 3, 2, 1. Dan dengan demikian hari ini secara resmi kita memulai perjalanan besar menuju Pertamina Goes to Campus 2025. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.
Izinkan kami untuk menyambut Anda semua tentunya dalam acara Kick Off Pertamina Goes to Campus 2025, Energizing Youth for Future Energy. Untuk itu, Pertamina Goes to Campus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, bagi anak-anak muda untuk kembali mengejar kemampuan yang kita kejar di dunia akademis, baik itu analytical thinking, kemampuan mendesain, kemampuan membuat konsep dan menghitung dan seterusnya, termasuk critical thinking. Pertamina mengambil peran untuk menjalankan visi dan misi pemerintah pada astacitanya. Astacita kedua itu terkait dengan swasembada energi, astacita keempat itu terkait dengan penguatan sumber daya manusia, riset dan Ini bagian dari upaya membantu negara meningkatkan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang memang diharapkan untuk bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akses pada pendidikan. 3, 2, 1. Dan dengan demikian hari ini secara resmi kita memulai perjalanan besar menuju Pertamina Goes to Campus 2025. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Izinkan kami untuk menyambut Anda semua tentunya dalam acara Kick Off Pertamina Goes to Campus 2025, Energizing Youth for Future Energy. Untuk itu, Pertamina Goes to Campus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, bagi anak-anak muda untuk kembali mengejar kemampuan yang kita kejar di dunia akademis, baik itu analytical thinking, kemampuan mendesain, kemampuan membuat konsep dan menghitung dan seterusnya, termasuk critical thinking. Pertamina mengambil peran untuk menjalankan visi dan misi pemerintah pada astacitanya. Astacita kedua itu terkait dengan swasembada energi, astacita keempat itu terkait dengan penguatan sumber daya manusia, riset dan Ini bagian dari upaya membantu negara meningkatkan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang memang diharapkan untuk bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akses pada pendidikan. 3, 2, 1. Dan dengan demikian hari ini secara resmi kita memulai perjalanan besar menuju Pertamina Goes to Campus 2025. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.
izinkan kami untuk menyambut Anda semua tentunya dalam acara Kick Off Pertamina Goes to Campus 2025, Energizing Youth for Future Energy. Untuk itu, Pertamina Goes to Campus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, bagi anak-anak muda untuk kembali mengejar kemampuan yang kita kejar di bidang akademis, baik itu analytical thinking, kemampuan mendesain, kemampuan membuat konsep dan menghitung dan seterusnya, termasuk critical thinking. Pertamina mengambil peran untuk menjalankan visi dan misi pemerintah pada astacitanya. Astacita kedua itu terkait dengan swasembada energi, astacita keempat itu terkait dengan penguatan sumber daya manusia, riset dan Ini bagian dari upaya membantu negara meningkatkan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang memang diharapkan untuk bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akses pada pendidikan. 3, 2, 1. Dan dengan demikian hari ini secara resmi kita memulai perjalanan besar menuju Pertamina Goes to Campus 2025. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Energi Muda yang berbahagia. Senang sekali menyapa teman-teman semua secara virtual pada siang hari ini. Saya Rara dan hari ini saya akan menemani jalannya acara kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat datang di sosialisasi Pertamina Goes to Campus 2025 batch pertama. Teman-teman, yuk kita isi hari ini dengan semangat kolaborasi, inspirasi, dan informasi bermanfaat seputar program Pertamina Goes to Campus. Sobat Energi Muda yang berbahagia, salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah penyelenggaraan Pertamina Goes to Campus 2025 yang mengangkat tema besar Energizing Youth for Future Energy. Nah, teman-teman, melalui program ini, teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia dapat berpartisipasi dalam 3 kompetisi utama yang luar biasa, yaitu Energy Debate Championship, sebuah lomba debat energi tingkat internasional yang bertujuan mengasah daya pikir kritis mahasiswa dalam merespon berbagai isu seputar ketahanan dan transisi energi. Dan yang kedua adalah Energy Innovation Idea Competition, yang merupakan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan hasil riset inovatif yang relevan dengan tantangan energi masa kini dan masa depan. Dan yang ketiga adalah Pertamuda Seed and Scale 2025. Nah, teman-teman, ini dia kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia. Di tahun kelimanya ini, Pertamuda membuka peluang yang semakin luas, termasuk program pengembangan lanjutan dan peluang exposure ke tingkat internasional bagi para finalis terpilih.
Nah, untuk pendaftaran ketiga kompetisi ini sudah dibuka mulai pada tanggal 10 Juli untuk lomba energi debat dan karya tulis ilmiah, serta 16 Juli untuk Pertamuda Seed and Scale. Dan seluruh mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia berkesempatan untuk ambil bagian. Nah, teman-teman, jangan lewatkan daftar segera di pgtc.id dan pertamuda.id. Nah, Sobat Energi Muda, hari ini bukan hanya sekedar sosialisasi biasa nih, karena kalian akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai masing-masing kompetisi yang ada di PGTC 2025. Mulai dari cara pendaftaran, persyaratan peserta, hingga informasi mengenai benefit, serta dana pembinaan, pembekalan, dan eksklusif bisnis program with Pertamina. Jadi, pastikan teman-teman menyimak setiap sesi dengan baik, karena informasi yang akan disampaikan sangat penting untuk membantu kalian mempersiapkan diri sebelum mengikuti kompetisi. Teman-teman, catat hal-hal yang penting dan jangan ragu untuk bertanya di sesi tanya jawab nanti ya. Karena siapa tahu salah satu dari kalian adalah juara PGTC tahun ini. Tanpa berlama-lama, selanjutnya kami ingin mengundang Kakak Herdianti Dwi Lestari selaku PJS Manager Non-Government Relation untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Kepada yang terhormat Kakak Herdianti Dwi Lestari, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Dan saya menyampaikan Assalamualaikum salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia, dan kami hormati para dosen serta teman-teman mahasiswa. Sama-sama terima kasih dan aktivitas dan teman-teman mahasiswa dan melalui forum ini, Pertamina ingin mengajak generasi muda ikut terlibat aktif dalam Indonesia. Kalau akhirnya ada isu tapi dan yang tahun ini PGTC menghadirkan 3 kompetisi yang kontribusi energi sebuah ajang internasional yang analisis mahasiswa terkait isu yang mendorong pengembangan yang melalui ketiga kompetisi ini, Pertamina ingin menghadirkan kampus serta leaders saya bahwa solusi masa depan tidak hanya bisa tapi diskusi, riset, dan ide yang maka mari kita manfaatkan belajar, bertumbuh dan berkomunikasi. Jadikan PGTC bukan sekedar kampus untuk menyuarakan gagasan, berkapasitas dan luas kolaborasi. Terima kasih atas semangat dan sebelumnya selamat mengerjakan kompetisi PGTC. Nah, kata kali ini. Oke, luar biasa sekali sambutan dari Kak Herdianti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa menjadi semangat untuk calon peserta kompetisi PGTC hari ini. Namun sebelum itu, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Teman-teman, saya minta untuk on cam semua dulu ya.
kita akan foto bersama dan saya hitung dari angka 3 ke 1. Oke, teman-teman bisa on cam semuanya dulu ya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, kita ulang lagi. Sekali lagi ya teman-teman. Saya hitung lagi dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Baik Sobat Energi Muda, tiba saatnya nih kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan lebih dalam mengenai masing-masing kompetisi di PGTC 2025. Dan di sesi ini teman-teman akan mendapatkan gambaran lebih detail lagi mengenai alur pendaftaran, mekanisme lomba, syarat peserta, dan berbagai fasilitas dan benefit yang menarik yang bisa teman-teman dapatkan jika mengikuti kompetisi. Untuk itu, langsung saja kita akan mulai dengan presentasi tentang Energy Debate Championship dan Energy Innovation Idea Competition yang akan disampaikan langsung oleh Kakak Pras. So, teman-teman, sekali lagi saya ingin kalian semua menyiapkan catatan dan yuk teman-teman kita simak bersama penjelasannya. Kepada Kakak Pras, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Rara untuk tadi, juga terima kasih banyak juga buat Mbak Yanti atas sambutannya. Saya mau memaparkan dulu nih, mungkin buat teman-teman yang nanti eh, mengikuti kegiatan dari Pertamina Gustu Kampus, yang mana di kegiatan ini kita membuka 3 kompetisi, yakni ada Energy Ideas Competition atau Lomba Karya Tulis Ilmiah, kemudian ada juga Energy Debate Championship, kemudian yang terakhir ada Pertamuda Seed and Skill, yang mana secara kompetisi akan dilaksanakan di tahun ini. Nah, langsung aja saya mau share screen dulu nih buat eh, materinya. Nah, jadi Pertamina Gustu Kampus untuk saat ini nanti saya akan menjelaskan fokus pada Energy Innovation Ideas Competition dan Energy Debat Championship, yang mana nanti untuk Pertamuda Seed and Skill akan terpisah. Setelah sesi dari saya ada Mas Aldi nanti yang akan membantu menjelaskan. Nah, dari sini ada 2 kegiatan atau 2 kompetisi, yang mana fokus temanya ada pada energi. Eh, yang pertama ada lomba karya tulis ilmiah berbahasa Inggris. Ini ditujukan untuk peserta atau teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk memulai gagasan-gagasan atau ide-ide inovatif yang mungkin masih di area ketahanan energi, transisi energi, dan juga ada keberlanjutan energi, yang mana nanti di dalamnya ada tema dan subtema yang bisa adik-adik pilih atau teman-teman pilih sesuai dengan fokus tema energinya. Kemudian yang kedua ada Energy Debat Championship, yang mana kita menggunakan sistem British Parliamentary, yakni berbahasa Inggris dengan tema energi. Jadi ini juga adalah kompetisi kedua yang dilaksanakan di tahun ini. Kemudian untuk temanya, seperti tadi yang saya sampaikan di lomba karya tulis ilmiah, ini untuk tema secara umum ada dual growth strategy, yang mana memaksimalkan legacy bisnis dan juga mengembangkan bisnis low carbon, yang mana ini secara tema dual growth strategy, maximizing legacy business and building low carbon business for Indonesia energy future. Nah, di dalam tema umum ini nanti teman-teman bisa memilih 2 subtema yang sudah kita bagi. Yang tema A adalah Maximizing Legacy Energy Business to Strengthen National Energy Security. Kemudian Building Low Carbon Energy Business for a Sustainable Future.
Nanti dari dua tema ini, nanti teman-teman bisa saling menyesuaikan akan ide atau gagasannya lebih mengarah kemana. Kemudian di tema debat, secara umum kita hanya ada satu tema yang nanti akan diturunkan menjadi mosi-mosi debat, dan nanti untuk pengumuman mosi juga akan ada timeline tersendiri sesuai dengan panduan yang bisa dicek di website kami di bgtc.id. Untuk tema umum, ini ada Optimizing Dual Pathways, Fossil and Renewable in Harmony. Kemudian masuk ke syarat dan kriteria untuk kedua kompetisi ini. Di sini teman-teman mahasiswa atau teman-teman ini aktif ya di kampus. Ini bisa dari jurusan apapun dan fakultas apapun bisa gabung dari jenjang D3 hingga S1. Kemudian untuk ini kita masuk ke yang lomba karya tulis dulu. Untuk peserta individu belum pernah memiliki gelar sarjana, jadi memang betul-betul mahasiswa aktif S1 ya. Kemudian dari peserta ini nanti masing-masing kampus dapat mengirim maksimal hingga 3 peserta. Kemudian masing-masing peserta hanya boleh mengirim satu karya tulis. Kemudian 10 finalis wajib membawa pendamping dari kampus saat nanti lolos saat grand final yang nanti kita umumkan timelinenya setelah ini. Kemudian memiliki minat dan visi terhadap isu ketahanan energi atau energi terbarukan sesuai dengan tema yang dipilih tadi. Nah, untuk syarat wajib juga perlu melampirkan surat rekomendasi dari kampus atau surat pernyataan dari kampus. Kemudian yang kedua, surat keterangan mahasiswa aktif. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan anti plagiasi dan hasil pemeriksaan dari Turnitin. Itu teman-teman sudah harus melampirkan itu. Dan yang terakhir adalah surat persetujuan penggunaan karya yang draftnya nanti bisa dibaca juga saat proses pendaftaran. Nah, untuk kriteria karyanya, yang pertama full paper dengan format PDF. Jadi nanti bisa langsung disubmit menggunakan format PDF. 10-20 halaman, tidak termasuk sampul, pustaka, dan lampiran. Jadi hanya isi saja. Kemudian menggunakan bahasa Inggris dan template penulisan dari panitia. Jadi di situ nanti sudah ada font, penempatan penulisan, dan ini kita sudah siapkan. Kemudian karyanya harus original dan belum pernah diikut sertakan dalam lomba manapun selama pembuatan karya tersebut. Kemudian memuat satu subtema, tadi di subtema A atau subtema B. Kemudian yang terakhir menyertakan link video presentasi di formulir pendaftaran. Jadi teman-teman nanti saat submit itu juga ada penjelasan sedikit berupa video. Mungkin tidak panjang, tapi hanya lebih pada secara umum gagasan atau ide yang teman-teman bawakan untuk menjadi bahan pertimbangan juri. Kemudian yang selanjutnya di kriteria dan syarat lomba debat, yang pertama ini adalah mahasiswa aktif juga dari D3, D4 sampai S1, kemudian belum pernah memiliki gelar sarjana. Selanjutnya melampirkan berkas, yakni sesuai tadi berkas wajib surat tugas atau surat rekomendasi dari kampus, dan nomor dan kontak sesuai dengan yang ada di lampiran formulir. Kemudian secara ketentuan umum, tim juga terdiri dari 2 orang pendebat dari perguruan tinggi yang sama. Jadi nanti satu kampus bisa mengirimkan 2 orang yang menjadi satu tim, atau satu tim bisa terdiri dari 2 orang berdasarkan regional eledikti yang sudah ada di panduan. Kemudian peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi dari mulai briefing teknis hingga nanti syarat untuk seleksi. Kemudian anggota tim tidak bisa diganti jika sudah lolos ke tingkat nasional atau tingkat semifinal. Kemudian 16 besar nanti yang kita anggap lolos ke semifinal juga wajib mengajak satu pendamping dari kampus untuk perwakilan.
Kemudian seluruh peserta juga wajib menjunjung etika dan profesionalisme serta sportivitas dalam kompetisi. Selanjutnya untuk timeline sendiri dari kegiatan ini kita sudah buka di tanggal 10 Juli kemarin. Jadi untuk seluruh pendaftaran dapat dilakukan mulai 10 Juli 2025 kemarin melalui website pgtc.id. Nah, di sana teman-teman sudah bisa langsung mendaftar tanpa perlu menunggu karyanya jadi atau kelengkapan datanya lengkap dulu. Jadi teman-teman sudah bisa langsung mendaftarkan nama dan syarat umum, baru nanti melengkapi data-data syarat atau syarat wajib itu kemudian setelah teman-teman apa namanya memiliki atau mendapatkan syarat tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung sekarang ini juga langsung bisa daftar ke website kami gitu. Kemudian untuk selanjutnya di lomba karya tulis kita akan buka hingga 16 Agustus 2025. Jadi penutupan pendaftaran karya itu di 16 Agustus 2025. Jadi saat teman-teman mungkin sekarang mau mendaftar dulu nama dan identitas diri itu bisa disubmit terlebih dahulu, kemudian untuk mengumpulkan tugas atau mengumpulkan karya itu bisa setelahnya atau sebelum tanggal 16 Agustus 2025. Kemudian untuk sesi penjurian karya dan pengumuman lolos seleksi nanti akan kita langsung umumkan di rentang tanggal 19 sampai 31. Jadi nanti tanggal 31 ini akan kita umumkan peserta yang lolos ke tahap final atau semifinal. Yang mana nanti di tanggal 16 hingga 17 September teman-teman akan diundang secara offline menghadiri grand final atau semifinal dengan melakukan presentasi di hadapan dewan juri, serta kita juga beri kesempatan untuk display karya bagi teman-teman yang karyanya sudah berbentuk prototype atau berbentuk fisik. Kemudian nanti setelah penilaian tersebut akan langsung diumumkan dan selanjutnya untuk debat sama sudah dibuka kemarin berbarengan dengan rangkaian kegiatan kick off di mulai dari 10 Juli 2025 sudah dibuka. Kemudian akan ditutup lebih awal daripada lomba karya tulis yakni di 5 Agustus 2025. Jadi teman-teman yang memang timnya sudah lengkap dan sudah mendapat persetujuan dari kampus, silahkan langsung mendaftarkan hingga batas waktu 5 Agustus 2025. Kemudian untuk seleksi pertama adalah seleksi video. Ini nanti akan dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 16 Agustus 2025. Yang mana nanti di tanggal 11 Agustus teman-teman akan diberikan mosi yang mana teman-teman harus mengirimkan video dari mosi yang sudah kita sebarkan. Kemudian setelah itu teman-teman akan diseleksi hingga tanggal 16 dan diumumkan untuk babak debat online via Zoom. Jadi ini online ya. Jadi babak debat online via Zoom yang mana nanti teman-teman akan langsung dibagi dari 32 tim atau 32 grup akan langsung dibagi untuk masuk ke babak 16 besar. Yang mana babak 16 besar ini nanti akan dilaksanakan offline maksud saya pada tanggal 16 sampai 17 September sesuai dengan berbarengan dengan final presentasi dari karya lomba karya tulis ilmiah. Nah, nanti dari babak 16 besar ini teman-teman akan berdebat secara offline untuk bisa mendapatkan juara atau untuk bisa memberikan lah yang terbaik nanti dari teman-teman. Kemudian untuk benefit dan dana pembinaan yang ada dalam masing-masing kompetisi. Yang pertama adalah lomba karya tulis untuk juara pertama
kita juara pertama akan mendapatkan 20 juta rupiah dengan trofi dan sertifikat. Kemudian juara 2 15 juta dengan trofi dan sertifikat. Kemudian juara ketiga 10 juta rupiah dengan trofi dan sertifikat. Dan ada dua kategori, yakni adalah Best Presentation dan Most Promising Idea, yang mana dari masing-masing ini akan mendapatkan sertifikat dan dana pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Untuk seluruh finalis 10 besar ini akan mendapatkan sertifikat dari kami selain dari juara-juara ini. Kemudian untuk seluruh peserta yang lolos di tahap verifikasi dan awal atau tahap verifikasi administrasi ini juga akan kami berikan sertifikat sebagai peserta. Kemudian untuk pemenang juara 1, 2, dan 3 ini berkesempatan mengikuti program internasional yang nanti dilaksanakan setelah kegiatan final atau closing kegiatan Pertamina Gustu Kampus itu ke luar negeri atau internasional yang seluruhnya nanti akan dibiayai oleh Pertamina. Kemudian untuk benefit lomba debat, juara pertama akan mendapatkan 50 juta rupiah, itu satu tim. Kemudian juara 2 akan mendapatkan 35 juta rupiah. Ini juga sudah termasuk trofi, medali, dan sertifikat. Kemudian juara 3 25 juta rupiah, juga mendapatkan trofi, medali, dan sertifikat. Kemudian juara 4 15 juta rupiah, mendapatkan trofi, medali, dan sertifikat. Ada satu kategori juga penilaian di luar juara utama adalah ke best speaker, yang mana kita nilai nanti dari masing-masing tim akan mendapatkan trofi dan sertifikat. Kemudian sama seperti lomba karya tulis, seluruh peserta yang lolos tahap verifikasi akan kami berikan sertifikat sebagai peserta. Kemudian 16 peserta finalis yang lolos ke tahap semifinal dan grand final akan juga mendapatkan sertifikat sebagai finalis. Kemudian pemenang juara 1 sampai 4 juga berkesempatan mengikuti program internasional yang nanti bersama dengan Pertamina. Kemudian untuk link registrasi kompetisi, teman-teman bisa scan di layar. Ini ada dua kompetisi, energi debat dan lomba karya tulis. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti silahkan ditanyakan setelah sesi ini dan bisa langsung chat admin di hotline melalui WhatsApp. Kemudian bisa juga melalui DM Instagram. Dan mungkin jika teman-teman perlu informasi teknis atau detail kegiatan atau detail kompetisi, teman-teman bisa langsung buka dari scan ini. Di sana juga sudah ada file itu yang menuju pada data guidebook atau buku panduan yang sudah disiapkan. Pun sama di lomba karya tulis ilmiah juga sudah ada panduan yang kami siapkan di situ. Di sana lengkap, bisa dilihat apa-apa saja secara teknis, apa-apa saja secara syarat dan ketentuan yang harus teman-teman siapkan. Nah, di sana juga kriteria penilaian itu juga sudah hampir jelas apa saja yang perlu teman-teman lengkapi untuk bisa mendapatkan penilaian juri yang maksimal. Mungkin itu dari saya cukup. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pertamuda. Terima kasih. Rara. Oke, terima kasih banyak Kak Pras atas penjelasan yang sangat informatif dan semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan bagi para calon peserta Pertamina Goes to Campus 2025. Nah, teman-teman, bagi yang tertarik mengikuti kompetisi debat dan karya tulis ilmiah, ayo langsung daftar saja, caranya juga cukup mudah. Teman-teman bisa langsung masuk websitenya di www.pgtc.id dan teman-teman bisa juga mengikuti informasi lebih lanjut melalui Instagram @pgtc.id. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan nih, bisa langsung dikirimkan di kolom komentar atau di kolom chat dan dapat menanyakan secara langsung saat sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk ke sesi pemaparan mengenai Pertamuda Seed and Scale 2025, program kompetisi bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia. Langsung saja kita sambut, ini dia Kakak Aldi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Rara.
Selamat siang, saya ucapkan untuk kepada Sobat Pertamuda dan juga Ibu dan Bapak perwakilan kampus dan juga kakak-kakak yang hadir sebagai perwakilan dari Pertamina pada siang hari ini. Izinkan aku perkenalan diri dulu. Aku adalah Aldi, perwakilan penyelenggara Pertamuda di tahun 2025. Senang banget rasanya aku bisa hadir berbagi energi positif bagi teman-teman semua. Dan aku yakin bahwa Pertamuda ini adalah kompetisi yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Ini terlihat dari minat para peserta di sosialisasi batch 1 ini. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung aja eh, menampilkan materi yang akan aku tampilkan ini. Sorry, kok bisa gini? Oke, sorry. Nah, Pertamuda adalah ide bisnis yang memperluas implementasi SDGs, inovasi pada sektor energi, dan mendukung program Astacita di tahun ini, serta mendorong perusahaan rintisan di Indonesia untuk meningkatkan dan memberikan peluang bagi startup untuk bertemu langsung dengan akses permodalan. Kenapa Pertamuda? Pertamuda adalah wujud komitmen dari PT Pertamina Persero untuk mendukung perkembangan startup di kalangan generasi muda Indonesia dan bentuk dukungan industri pada kampus, serta mendukung program Kementerian BUMN untuk menumbuhkan entrepreneur muda dan penguatan sinergi dengan perguruan tinggi. Nah, target dari Pertamuda ide kompetisi bisnis ini adalah seluruh mahasiswa aktif di perguruan tinggi se-Indonesia dengan jejaring D3 sampai dengan S1. Baik individu sebagai energy founder maupun tim sebagai kategori early stage startup. Nah, aku cerita sedikit tentang milestone atau perjalanan inovasi Pertamuda dari tahun 2021 sampai 2024. Eh, Pertamuda sudah berjalan dari 2001 sampai 2024 dengan total 10.434 peserta yang telah menjadi bagian dari perjalanan 4 tahun kami dari 2021 sampai 2024. Eh, Sebanyak 140 peserta masuk ke babak demo day dan 18 tim mendapatkan dana pembinaan sebesar 1.635 juta dan eh, post mentoring dan bisnis program dengan total nilai lebih dari ratusan juta rupiah. Dan sebanyak 60 investor dan strategic partner maksud saya terlibat dalam Pertamuda, dan menariknya sejumlah alumni Pertamuda yang ada mendapatkan dana langsung melalui strategic partner, dan juga eh, ada beberapa alumni yang saat ini pada tahap penjajakan dengan CSR Pertamina. Dan ada juga alumni Pertamuda top 3 yang sudah mendapatkan dana pengembangan inovasi yang langsung diaplikasikan di salah satu desa berdikari. Dan hal-hal positif lainnya juga masih banyak yang belum aku bisa sebutkan satu persatu. Dan juga terdata 696 perguruan tinggi berpartisipasi mengirimkan mahasiswa unggulan mereka untuk mengikuti kompetisi ide bisnis ini. Dan lebih dari 50 kurator, mentor, dan juri sekitar 40 orang terlibat. Pada tahun ini, kita mengusung tema yaitu Empowering Indonesia Sustainable Future, dan kita mempunyai tajuk karena kita sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, yaitu Igniting 5 Years of Impact. 5 tahun menjalannya inovasi menggerakkan negeri. Jadi kita merayakan 5 tahun Pertamuda sejak 2021. Pertamuda telah menjadi ruang lahirnya ide-ide besar anak muda Indonesia, menghubungkan semangat kampus dan solusi nyata bagi bangsa. 5 tahun ini adalah bukti semangat inovasi dan kolaborasi yang terus menyala dan akan terus kita nyalakan. Dan yang kedua, melangkah menuju masa depan berkelanjutan. Dengan tema Empowering Indonesia Sustainable Future, Pertamuda 2025 ini menjadi momentum untuk menatap masa depan energi yang lebih hijau, inklusif, dan berdampak.
kita siap melangkah lebih jauh bersama generasi muda Indonesia. Nah, eh, di tahun ini kita ada beberapa program yang berbeda dari sebelumnya karena kami percaya bahwa kita juga dalam Pertamuda juga tetap harus berinovasi. Maka dari itu di tahun ini kita mengusung eh, program yang pertama ada new subkategori. Jadi untuk kategori tetap ada dua, cuma memang yang membedakan adalah dua subkategori baru pada Energy Founder. Lalu ada 2 Day Speech Perfect Bootcamp. Jadi nanti peserta yang akan lolos ke Demo Day akan kita akan bootcamp, mengalami bootcamp dan kita perfectkan bagaimana cara mereka mempresentasikan materi mereka dan tahapan selanjutnya. Terus ada Empowerment Program. Jadi top 3 Pertamuda akan mengikuti program bisnis akademi selama 3 bulan setelah kompetisi selesai. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah Go Global Program. Nah, ini adalah salah satu highlight yang paling penting di tahun ini, yang mana kesempatan emas buat benchmarking ke kancah internasional. Jadi untuk program ini masih on progress pemilihan karena banyak banget program internasional yang menarik seperti SLAS di Finlandia dan juga Tony Robbins di USA. Yang jelas program ini adalah eksklusif program eh, yang akan full difasilitasi oleh Pertamina. Jadi pokoknya tahun ini bukan hanya sekedar kompetisi, ini adalah pengalaman lengkap buat teman-teman berkembang dan juga menjadi change maker atau katalis sesungguhnya. Selanjutnya ini adalah benefit atau benefit yang akan didapatkan bagi teman-teman pemenang, calon pemenang. Untuk top 3 energy founder eh, di subkategori energy future ada dana pengembangan ide bisnis sebesar 35 juta per peserta dan sertifikat dan trofi. Ini juga berlaku untuk di energy optimization sebesar 35 juta plus sertifikat dan trofi dan ada eh, dana pembinaan sebesar 100 juta per tim untuk early stage startup. Dan benefit lainnya seperti dana pendampingan inkubasi untuk kampus, terus overseas program, dan bisnis akademi yang tadi saya sebutkan di awal. Kita akan masuk ke bagian kategori. Nah, di tahun ini akan tetap sama, yaitu early stage startup dan energy founder. Cuma yang membedakan adalah subkategori di bagian energy founder. Akan ada dua, energy future dan energy optimization. Energy start early early stage startup adalah kategori eh, yang telah berjalan minimal 1 tahun, memiliki traksi awal, serta selaras dengan nilai SDGs dan program strategis nasional. Dan untuk energy founder ini adalah kategori yang mempunyai 2 subkategori. Untuk energy optimization mempunyai 3 klaster, future of fossil, carbon intelligence, circular platform, dan strategic enabler. Dan untuk energy future adalah fokus pada transformasi energi dari optimalisasi energi fosil, energi rendah karbon, circular ekonomi, dan hingga teknologi lintas sektor. Nah, ini adalah tahapan bagi early stage startup. Jadi, Pertamina menguasai kandidat founder yang punya bisnis traksi awal berfokus pada nilai SDGs. Jadi, top 3 early stage akan terpilih dan mendapatkan dana pembinaan yang tadi saya sebutkan. Eh, Tahapan pertama nanti elevator pitch. Nanti di sini akan kita apa namanya kita pilih sebagai top 40, lalu selanjutnya adalah bootcamp dan demo day, dan ini outputnya menjadi top 20 dan final pitch di top 7, dan terakhir ada top 3.
Terus untuk Energy Founder, Pertamuda mengkurasi kandidat founder yang memiliki ide bisnis pada fokus problem solving di sektor energi. Dalam kompetisi ini, kategori Energy Founder menjadi dua subkategori, Energy Optimization dan Energy Future. Untuk tahapan kurang lebih sama karena di tahun ini yang membedakan adalah kedua kategori ini, ISS maupun Energy Founder akan mengalami atau mengikuti elevator pitch. Aku lanjut ke bagian ketentuan umum. Jadi mahasiswa secara umum kompetisi ini mewajibkan mahasiswa aktif D3, D4 sampai S1 terbuka lintas jurusan atau fakultas di seluruh Indonesia dan usia maksimal 25 tahun dan belum lulus hingga November 2025. Wajib melampirkan pitch deck, video pitching, dokumen originalitas yang dapat diakses di website untuk beberapa template atau referensi surat kami sudah sediakan, terus surat rekomendasi kampus dan fakta integritas. Tiap peserta hanya boleh mendaftar dalam satu kategori. Nah, ini yang lebih mengerucut. Jadi untuk ISS, founder atau founder yang mendaftar dan mewakili wajib merupakan mahasiswa. Dan tim wajib mencantumkan struktur peran founder atau co-founder, CEO, CFO, CMO, CEO, dan CTO. Jika hanya ada satu founder, maka diperbolehkan membawa satu pendamping teknis dari struktur tim. Setiap mahasiswa hanya eh, dapat tergabung dalam satu tim dan satu ide. Dan untuk Energy Founder itu pendaftar individu atau tim maksimal 3 orang. Namun hanya satu perwakilan mahasiswa aktif yang dinilai dan difasilitasi. Karena sifatnya dari Energy Founder ini adalah penilaiannya individu. Dan ini adalah tahapan atau general timeline dari Pertamuda. Pada saat ini kita sudah melakukan open call dari tanggal 16 Juli sampai dengan 9 September. Tentu nanti kita akan ada agenda-agenda seperti pembekalan untuk teman-teman juga. Dan nanti kita akan melakukan kurasi di bulan September dan juga ada elevator pitch di awal Oktober. Dan seluruh peserta yang lolos akan kita undang untuk menghadiri demo day dan bootcamp di bulan Oktober tanggal 26 sampai 1 November. Nah, Pertamuda juga mempunyai program sosialisasi yang kedua, yang ini kita tanggalkan di tanggal 19 Agustus, jam yang sama, dan mungkin teman-teman bisa mengikuti agenda kita di batch kedua ini dengan melakukan scan QR ini, ataupun bisa mengunjungi website kita. Di website kita itu pusat informasi yang lengkap dan juga nanti ada link-link yang bisa diakses untuk registrasi di sana. Nah, ini juga bagian dari Pertamuda, yang mana kita menamai adalah Pertamuda Workshop Series. Pertamuda Workshop Series atau PWS ini adalah rangkaian workshop oleh Pertamuda 2005 yang menghadirkan para praktisi dan expert dari berbagai bidang sebagai narasumber sesuai dengan tema yang berbeda pada setiap series. Series ini dilaksanakan 2 minggu sekali sebanyak 4 kali pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, PWS pertama itu kita selenggarakan di tanggal 31 Juli dengan judulnya Founder Edge, Cultivating a Business Mindset. Kalau teman-teman berminat bisa hadir dan registrasi di website kita. Jadi ini aku jamin bahwa ini sangat penting buat pengalaman teman-teman dan mempersiapkan diri bagaimana mengikuti kompetisi Pertamuda ini. Oke,
Mungkin kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut atau mencari tahu informasi tentang Pertamuda, bisa scan barcode ini. Ini juga adalah pusat informasi dari Pertamuda. Dan terakhir, eh, eh, cukup sekian dari saya. Eh, Terima kasih, Mbak Rara. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Aldi atas pemaparannya yang sangat informatif dan semoga menjawab pertanyaan bagi para calon peserta tentang Pertamuda Sit and Scale 2025. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin berkontribusi melalui ide-ide terbaiknya, jangan lupa segera mendaftarkan diri melalui website www.pertamuda.id dan ikuti informasi lanjut di Instagram Pertamuda di @pertamuda. Nah, sekarang teman-teman, kita akan memasuki sesi yang pastinya juga sangat ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman mahasiswa atau perwakilan kampus yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai ketiga kompetisi di PGTC 2025, baik seputar teknis, syarat maupun benefitnya, silakan menggunakan fitur raise hand atau teman-teman bisa ketik pertanyaan kalian di kolom komentar atau di kolom chat dengan menyertakan nama dan nomor handphone teman-teman semua. Nah, nanti akan kami pilih dan bacakan dari pertanyaan teman-teman. Nah, sekarang kita mulai sesi Q&A-nya. Oke, untuk Bapak Ilhamuddin, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah kedengaran, Mbak Rara? Ya. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin mengkonfirmasi, tadi di presentasi di awal itu ada proses seleksi berdasarkan LL Dikti. Apakah nanti dari setiap LL Dikti apakah perwakilan kelompok atau mahasiswa itu hanya berasal dari LL Dikti tertentu saja, ataukah setiap LL Dikti akan punya perwakilannya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk perwakilan dari kampus, untuk setiap kategori lomba yang dikompetisikan, apakah dari kampus hanya boleh mengirimkan satu perwakilan atau boleh terserah sebanyak-banyaknya? Itu dua pertanyaan saya, mohon penjelasan lebih lengkapnya. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaan Bapak akan dijawab langsung oleh Kakak Pras. Silakan Kak Pras. Ya, terima kasih banyak Bapak Ilhamuddin dari UB ya. Baik, yang pertama tadi adalah pembagian LL Dikti ya Pak. Jadi untuk pembagian LL Dikti ini sebenarnya hanya referensi dari dari alur atau dari pembagian peserta yang mana nanti dari kampus-kampus yang masuk akan reference untuk pembagian pesertanya mengacu pada LL Dikti 1 sampai sekian tersebut. Yang mana sebenarnya apa namanya ini tidak mengacu. Ini hanya mengacu pada penyebaran atau pemeretaan kampus-kampus yang lolos yang nanti diharapkan lolos kepada tahap selanjutnya. Jadi proses seleksi tersebut berdasarkan hal tersebut. Nanti jika dilihat di panduan kompetisi debat itu ada part atau bagian untuk jumlah-jumlah kuota per elekdikti. Yang mana ini sebetulnya apa namanya hanya hanya membagi atau membatasi kuota saja gitu. Nah, untuk lebih detailnya di sini ada kami undang eh, Pak Rahmat selaku penyusun atau tim penyusun lomba debat. Sebentar.
Selamat siang, Baik, Pak terima Rahmat. kasih Mas Pras. Ya, Ya, silakan. langsung saja ya untuk yang berbasis LEDT ini mirip sekali dengan lomba yang diadakan oleh kementerian. Jadi kita akan melihat bahwa peserta itu akan mewakili LEDT-nya. Tetapi bukan berarti terus setiap LEDT satu atau dua. Kita punya komposisi, gitu kan. Misalnya LEDT UB ada di Jawa Timur ya Pak. Itu dapat kuota misalnya sekian tim, gitu kan. Kalau dari penilaian nanti ternyata full semuanya UB sekian tim ada, maka misalnya dapat 10 kuota, ya dapat 10 kuota. Tetapi LEDT yang lain misalnya tidak ada yang mendaftar atau memang uh, tidak ada yang berkenal ikut, ya nanti kuota akan dibagi ke LEDT yang mendaftar lebih banyak. Intinya itu ada prinsip kuota dan rata, Pak. Nah, untuk yang kedua sekalian saja, untuk lomba debat itu satu kampus satu, Pak. Tapi untuk lomba karya tulis itu ada tiga peserta yang bisa diajukan oleh masing-masing universitas. Jadi tugas universitas sekarang ini adalah memberikan restu berupa surat tugas dan sebagainya kepada timnya, yaitu tim debat satu dan untuk LKTI tiga individual nanti Pak. Kalau banyak yang mendaftar, mohon nanti dari universitas bisa menyeleksi secara internal. Demikian Mas Ras. Terima kasih banyak, Pak Rahmat. Mungkin bisa menjawab Pak Ilham dari UB, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik, silakan dilanjutkan sekarang. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan yang kedua. Silahkan dari Ali Adam Amburasi untuk bertanya, dan waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Ali Adam Amburasi dari ITS. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena trouble jaringan. Mungkin yang mau saya tanyakan itu yang pertama, tadi kan udah dikasih beberapa kategori dari LKTI, debat, sama Pertamuda gitu. Nah mungkin pertanyaan pertama saya itu terkait dengan yang LKTI tadi itu kan mungkin itu cuma dibilang mahasiswa aktif minimal D3 atau S1 gitu kan. Cuman tidak disebutkan maksimal semesternya berbeda sama ya yang debat kayak gitu. Kalau debat tadi itu kan dikasih tahu spesifik bahwa mahasiswa aktif S1 maksimal semester 8. Nah, kalau yang di LKT itu kalau misalnya mau ikut tapi misalnya semesternya itu lebih dari semester 8 itu apakah masih bisa ikut atau enggak? Itu yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua terkait Pertamuda itu saya mau tanya misalnya kalau seandainya mahasiswa yang bersangkutan itu udah ikut di LKTI itu apakah masih diperbolehkan mengikuti yang Pertamuda khususnya yang di energy optimization? Soalnya saya lihat kalau energy optimization yang baru itu kan dia individu ya. Nah itu kira-kira bisa atau enggak kayak gitu. Mungkin dua itu pertanyaannya. Mohon informasi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kak. Dan pertanyaan Kakak akan dijawab langsung oleh Kakak Pras. Silahkan Kakak Pras untuk menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak. Jadi untuk yang pertama, tadi adalah terkait status mahasiswa aktif ya tadi ya. Itu sebetulnya terbuka dari semester 1 hingga 8. Jadi selama teman-teman mendaftar dan masih berstatus mahasiswa aktif, itu bisa mendaftar. Jadi saat masih mungkin masih proses skripsi ya atau masih proses apa namanya tugas akhir itu masih masih bisa mendaftar selama teman-teman masih berstatus mahasiswa aktif. Oke, kemudian yang kedua, untuk teman-teman saat sudah ikut di PGTC, kemudian ingin ikut lagi di Pertamuda gitu ya. Nah, ini tidak terbatas ya, tidak terbatas dan masih bisa. Jadi silahkan nanti mungkin tapi dengan karya yang berbeda ya tentunya mungkin catatannya itu atau karena kan di energy optimization sebetulnya kita lebih mengharapkan apa namanya solusi energi yang mana memang hampir mirip nih dengan LKTI, tapi apa namanya sesuai ketentuan memang dari kita adalah satu karya tidak bisa diikutkan ke dua yang atau karya atau ke kompetisi lainnya. Jadi harapannya memang ikut kembali misalkan untuk kategori energy optimization ya, nah, sebutlah
tapi dengan karya yang berbeda. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Pras. Dan kita selanjutnya menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Dwina Permata Rahayu. Silahkan untuk bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, saya izin bertanya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan lomba LKTI, paper terdiri atas 10 halaman minimal dan 20 halaman maksimal. Nah, yang ingin saya tanyakan dari ketentuan tersebut, kan tidak termasuk sampul ya. Nah, itu halaman sampulnya kita buat lagi atau bagaimana? Soalnya saya lihat dari format itu, halaman pertama langsung abstrak. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Rahmat ada mungkin bisa menambahkan atau menanggapi. Iya, baik, baru bisa unmute, harus menunggu. Eh, Selayaknya sebuah karya ilmiah cover silakan ditulis tersendiri, Bu. Memang itu dianggap sebagai satu kelayakan. Kita butuh butuh nama dan mungkin identitasnya. Tapi memang yang tertulis di sana memang itu esensi dari paper yang ada. Jadi kalau Ibu udah benar tuh jumlah halamannya di luar dari yang telah tertera di sana. Semoga menjawab. Baik, Oke, baik. Untuk Kak Dwina Permata Rahayu, apakah jawaban yang telah diberikan tadi sudah jelas? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Dwina. Dan kita sekarang melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Wahyu Setia Ratri. Silahkan waktu dan tempatnya untuk bertanya. Terima kasih buat Kak Raka. Perkenalkan saya Ayu dari UST dan saya juga punya labnya di Green Minds. Kak, saya mau bertanya, tahun ini teman-teman saya itu mengajukan PF muda, cuman nggak lolos pada tahap pitching. Jadi apakah boleh itu proposalnya kita update lagi, kemudian kita masukkan ke dalam perlombaan ini? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kakak. Dan silahkan Kak Aldi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, eh, boleh banget ya Kak Dwi tadi. Kak siapa? Kak Ayu. Eh, it- jadi nanti boleh di resubmit, tapi boleh juga nanti sedikit diupdate dan juga disesuaikan dengan tema atau persyaratan-persyaratan yang sesuai kita tentukan di tahun ini. Untuk mungkin ada tambahan dari Ibu Grace, dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Rahmat, Pak Ilhamuddin, Mbak Firdiana, dan Bapak Ibu sekalian serta Sobat Energi Muda sekalian. Jadi untuk terkait proposal, saya coba menanggapi ada 2 pertanyaan tadi. Kalau misalkan PGTC boleh ikut bertamuda apa boleh, saya izin menambahkan ya di situ bahwa silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa kompetisi Pertamuda itu adalah ide bisnis. Jadi terlihat sama tapi berbeda antara LKTI maupun dengan pitch deck yang akan disubmit di Pertamuda. Karena di Pertamuda
di situ adik-adik, sobat energi muda semua, itu wajib memonetisasi. Jadi bukan cuma sekedar inovasi, bukan cuma sekedar ide, tetapi bagaimana bahwa itu bisa masuk ke ranah komersial. Itu satu poin. Mungkin bisa dicatat oleh Mas Ali Adam dari ITS. Nah, terus kemudian poin yang kedua, pertanyaan dari Mbak Wahyu ya. Eh, Kak Wahyu bisa banget. Tapi tentu saja berkacalah dari pengalaman sebelumnya, kalau tidak lolos, apa yang harus diimprove dan berikan suatu hal yang lebih baik dari proposal sebelumnya. Begitu ya, Kak. Mungkin itu saja sih tanggapan saya. Silakan, Kak Rara, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Jane. Dan selanjutnya untuk Kak Gabriel Salihedo atau Salideho, sorry. Silahkan untuk bertanya, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, Kakak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Gabriel Salindeho dari Universitas Brawijaya. Ingin bertanya nih pada bagian Pertamuda. Nah, tadi saya lihat di bagian early startup kategorinya tuh kan tim itu minimal harus memang startupnya sudah berjalan 1 tahun. Nah, kebetulan startup saya baru berjalan 6 bulan, tapi saya sudah memiliki tim co-founder bahkan sampai associate. Nah, pertanyaannya, apakah saya harus mendaftar pada early stage startup atau energy optimization yang memang individu? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Ibu Grace Jane. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Kak Gabriel, bisnisnya baru mulai 6 bulan ya. Tetapi apa sudah ada MVP, Kak Gabriel? Kalau saya boleh tahu lebih ke apa nih produknya, energi atau apa? Eh, iya Mungkin Ibu, bisa ditanggapin. jadi untuk produknya sendiri kami sudah memiliki MVP Ibu berupa prototype dan juga untuk saat ini Agustus kita sudah mulai pembuatan sensor. Untuk produknya sendiri kami dalam berupa computer vision pada pertanian Ibu. Seperti itu Ibu. Oke, ya, ya, ya. Oke, sebetulnya pilihan itu ada di Kak Gabriel ya. Mana yang cocok untuk masuk Energy Founders kah? Atau di apa namanya early stage startup itu. Nah, selama proses memang persyaratannya adalah minimal 1 tahun. Kenapa sih kok minimal 1 tahun? Karena kita menganggap dalam proses 1 tahun itu Kak Gabriel sudah melakukan validasi terhadap market atau validasi produk, begitu ya Kak. Nah, silakan coba dipelajari lagi dari website. Itu mungkin mudah-mudahan cukup menjawab dan tidak menjawab ya. Gitu. Iya. Yuk, diikutin, dibaca di website. Nanti untuk pertanyaan detailnya, kalau sudah dipelajari dari panduan tadi, bisa ditanyakan langsung di hotline. Kira-kira mana yang sesuai dengan produk kakak. Soalnya kalau saya tanya lebih detail, jadi buka idenya Kak Iya Gabriel benar. dong di sini ya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan melegakan. Pastikan aja timnya lengkap bahwa di early stage startup kali ini satu adalah special edition untuk Pertamuda. Jadi memang ada banyak hal yang baru di sini terkait juga dengan apa namanya persyaratan pun early stage startup. Mungkin Sobat Energi Muda banyak yang sudah pernah mengikuti sebelumnya. Memang ada beberapa perubahan, salah satunya adalah wajib dipastikan sekali lagi adalah founder atau co-foundernya yang mendaftar. Minimal salah satu itu harus ada, founder atau co-founder yang berstatus mahasiswa aktif mendaftar. Terus kemudian yang kedua, pastikan juga persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi. Seperti itu ya Kak ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Grace Jane. Semoga pernyataan yang tadi Ibu berikan itu dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Geral Simanungkalit. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya.
Eh, Baik, izin bertanya. Sebelumnya saya Gerard Traksimanung Khalid, mahasiswa dari Politeknik Ketenagakerjaan. Izin mengkonfirmasi sebelumnya ada diberitahukan untuk syarat dan ketentuan umum pendaftaran PTGC itu bisa diikuti oleh mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia mau kampus negeri ataupun kampus swasta. Izin bertanya, apakah untuk kampus di bawah pemerintahan dapat mengikuti acara yang diselenggarakan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan Kakak Pras, silakan untuk Ya, menjawab. ya, terima kasih. Untuk kompetisi ini dibuka untuk kampus perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk dengan politeknik atau universitas yang di bawah kementerian ya mungkin itu jadi terbuka, jadi bisa daftar nanti Mas Gerard untuk di tiap kompetisi. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Pras. Dan selanjutnya kita menuju ke pertanyaan dari Kakak Grace. Silahkan nih untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Rara. Sebelumnya selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya. Perkenalkan saya Grace dari Unpad. Tadi sebenarnya pertanyaan saya terkait dengan LKTI tadi sudah dijawab. Akan tapi mungkin saya sedikit bertanya terkait dengan perlombaan dari PTGC dengan kategori Energy Founder yang dimana ini kan masih baru ya. Dan tadi di sini kan disampaikan bahwa ini diperbolehkan secara individu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan terkait mungkin teknis singkat dari individu ini nanti apakah sampai ke tahap pitching atau nanti pembentukan tim atau teknis-teknis yang cukup teknikal lainnya, apakah nanti sampai akhir individunya akan tetap menjadi individu atau nanti akan dibentuk sebagai sebuah tim ya, Kak? Atau apakah ada teknis lainnya? Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan Kakak Grace akan langsung dijawab oleh Ibu Jane. Silahkan Ibu. Oke, selamat siang Kak Grace dari Unpad ya. Kak Grace itu mungkin ini sekaligus juga untuk meluruskan ke teman-teman semua. Jadi sekali lagi kompetisi ini terdiri atas 3. Jadi satu adalah debat, yang kemudian yang kedua adalah energy innovation yaitu dalam bentuk lomba karya tulis ilmiah. Yang ketiga adalah kompetisi pertamuda. Nah, mungkin yang dimaksudkan dari Kak Grace Unpad tadi adalah pertamudanya, gitu ya, kalau Energy Founders. Nah, jadi kalau di karya tulis ilmiah itu tadi atau energy innovation tidak ada kategori yang namanya energy founders, gitu ya Kak ya. Terus yang kedua adalah penyebutan. Jadi eh, bukan saya ralat sedikit PGTC. Jadi bukan apa namanya PTGC gitu ya. Oke, nah terus kalau untuk kategori energy founders itu memang tahapnya adalah ideasi. Sekali lagi kakak-kakak. Persepsinya adalah kakak-kakak semua sobat energi muda itu memiliki ide inovasi di bidang energi, di sektor energi yang tadi kita ada pengkategorian, ada 2 subkategori yaitu energy future dengan energy optimization. Nah, di kategori ini kakak sebetulnya kalaupun sudah terbentuk, sudah jadi bisnis pun, sudah berjalan bahkan lebih dari 2-3 tahun, tapi mau ikut di kategori ini juga tidak ada isu, tidak ada masalah. Jadi bisa dalam berbentuk tim sebetulnya. Hanya saja karena basicnya sekali lagi adalah ideasi, maka perwakilan itu yang akan kita lihat adalah individu. Itu satu. Jadi hanya satu orang saja yang bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama proses seleksi. Apabila lolos sampai dengan ke babak selanjutnya bisa masuk ke bootcamp, demodik sampai dengan final pitch. Nah, apakah akan dari sana akan terbentuk menjadi tim dan sebagainya? Kami kalau di Pertamuda, jadi adik-adik akan dituntut untuk melakukan pitching. Ada beberapa tahapan. Seperti elevator pitch, adik-adik Sobat Energi Muda akan melakukan pitching di hadapan para dewan juri. Pun dengan proses selanjutnya. Nah, eh, apakah nantinya akan dibentuk tim dari pihak kami tidak membantu untuk membentuk tim, tetapi berdasarkan
pengalaman sebelumnya dari kompetisi-kompetisi yang sebelumnya, eh, bisa jadi kadang terbentuk bahkan di antara sesama peserta, bahkan terbentuk di antara sesama semifinalis atau finalis. Begitu ya, Sobat Energi Muda. Jadi kami tidak ikut membentukkan kalian menjadi sebuah tim, tidak. Jadi memang individu sampai dengan akhir. Tetapi pada saat dalam perjalanan apabila ditemukan kecocokan di antara satu sama lain, bahkan sampai dengan sekarang kita menyebutnya trainers ya. Pertamina Racing Entrepreneur Network itu para alumni bahkan yang sudah berbentuk perusahaan pun mereka kadang join gitu, membuat program bersama. Gitu kira-kira adik-adik Sobat Energi Muda. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, saya ingin menambahkan sedikit Bu Grace ya. Mungkin ada yang perlu diluruskan sedikit ya. Mungkin biar teman-teman juga bisa membedakan karena memang Energy Innovation Ideas Competition dengan Pertamuda ini memang kurang lebih mirip, terutama di Pertamuda pada kategori Energy Founder. Nah, tapi yang membedakan di Pertamuda adalah teman-teman selain membawakan ide atau membawakan gagasannya, ini juga harus bisa melihat dari segi bisnisnya. Karena di Pertamuda sekali lagi ini adalah kompetisi ide bisnis yang mana bertemakan energi. Jadi saat teman-teman sudah bisa melihat peluang bisnisnya dan lain-lain ya itu bisa didaftarkan melalui Pertamuda. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Silakan Kak Rara dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Jen dan Kak Pras. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya dari Kak Astuti. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, Baik, terdengar. Cukup jelas, Kak. baik. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya dari Kampus Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya ingin bertanya, Kak, karena latar belakang saya ini dari jurusan bisnis, saya ingin bertanya apakah ide yang dikembangkan dalam kompetisi Energy Innovation ini harus berupa inovasi teknologi secara langsung atau apakah juga terbuka untuk ide yang berfokus pada inovasi dalam aspek non-teknik itu di sektor energi, seperti model bisnis energi terbarukan, strategi pendanaan proyek energi, atau pendekatan manajerial untuk efisiensi energi, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Astuti atas pertanyaannya. Dan saya alihkan ke Ibu Grace Jen untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Astuti. Oke, Kak Astuti. Nah, ini sekali lagi ya, ini karena memang sosialisasinya kita ada 3 kompetisi, kita jadikan satu. Jadi biar nggak confuse ya, kakak-kakak atau adik-adik sekalian, Sobat Energi Muda beserta Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 kompetisi yaitu debat, terus kemudian debat competition, satunya energy innovation. Itu berbentuk lomba karya tulis ilmiah. Terus kemudian yang ketiga adalah kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa. Nah, tampaknya Kak Astuti ini tadi lebih mengarah bukan energy innovation ya Kak, tetapi ini lebih ke Pertamuda di energy founders mungkin ya Kak ya. Oke, saya coba jelaskan sekali lagi tentang kategori Pertamuda. Di sini ada early stage startup dan energy founders. Kalau early stage startup itu adalah ide bisnis ataupun startup mahasiswa yang sudah memiliki traksi bisnis awal dan sudah berjalan minimal 1 tahun dengan fokus pada nilai-nilai SDGs dan program strategis nasional. Nah, di sini bagi tim mahasiswa aktif yang sudah melewati tahap ide dan sudah tahap pengembangan MVP atau prototipe fungsional, sudah ada validasi pasar, misalkan validasi produk dan seterusnya. Nah, sementara kalau energy founders itu adalah kategori energy founder. Di sini ada 2 subkategori yaitu energy optimization dengan energy futures. Kalau energy optimization itu pada efisien dan efektif fossil based energy system.
Di situ akan terbagi menjadi 3 klaster yang adik-adik sobat energi muda harus pilih, yaitu ada future of fossil. Di sini lebih pada efisien karbonisasi ya, fossil based energy system. Jadi misalkan fokus peningkatan efisiensi, digitalisasi, dekarbonisasi sistem energi berbasis fosil seperti BBM dan gas, dan inovasi ini mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber energi fosil menuju transisi lebih bersih. Contohnya misalkan ya, ini untuk idea nih, ini saya kasih sedikit pemantik. Jadi misalkan fuel saving tech untuk pembangkit atau transportasi, atau IoT atau AI untuk predictive maintenance atau efisiensi OPEC, atau bikin sekarang lagi tren nih carbon capture, tapi skala mini untuk kilang atau untuk pembangkit gitu ya. Terus kemudian perbaikan kualitas BBM atau gas. Ada flare gas recovery, ada teknologi restorasi untuk sumur idle, atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya decommissioning offshore rig misalkan gitu. Nah, untuk klaster yang kedua itu adalah CICP yang lebih pada carbon intelligence dengan circular platform. Di sini lebih misalkan pada digital platform for emission tracking dan circular ekonominya. Jadi fokus pada solusi digital dengan teknologi sirkulernya. Bagaimana untuk mengelola, mengurangi emisi karbon, sekaligus memaksimalkan nilai ekonomi dari limbah industri. Nah, di klaster ini relevan untuk ide bisnis yang basicnya data analitik, sistem pelacakan karbon, dan ide-ide yang pokoknya berbasis platform. Misalkan kita kasih contoh nih, misalkan circular economy modelnya untuk produk turunan kilang, atau bikin circulation dari sludge atau oleochemical untuk jadi material baru, atau misalkan platform MRV. Jadi kita melakukan monitoring, reporting, verification platform dengan basis blockchain untuk jejak karbon. Nah, ini banyak ide nih, kita kasih bocoran nih. Nah, misalkan itu pemantiknya ya. Terus kalau klaster ketiga yaitu strategic enablers. Nah, strategic enablers ini lebih ke cross sektor teknologi untuk transformasi energinya. Jadi misalkan AI untuk demand forecasting BBM dan NRE. Nah, ini belum ada yang bikin nih kayaknya nih. Atau digitalisasi supply chains-nya. Gitu kan, kita sudah melihat di lapangan seperti apa. Nah, sedangkan kalau energy future, subkategori ini tidak ada klasternya. Dia hanya energy future saja. Di sini lebih berbicara, mungkin Sobat Energi Muda sudah akrab dengan istilah NRE Innovation. Lebih pada clean dan renewable NRE Innovation-nya. Jadi low carbon energy sources-nya. Jadi itu misalkan bikin ada yang kapan itu ada apa tuh, bioetanol gitu kan. Terus pengelolaan misalkan gas metan dari pengelolaan limbah sampah, atau membuat biogel dari maggot atau apa yang pernah dilakukan ya, atau green ammonia dan sebagainya. Nah, itu yang kira-kira yang bisa dilakukan, misalkan solar panel dan sebagainya. Nah, bagaimana adik-adik menyusun ya semua secara keseluruhan, termasuk manajemen, bagaimana sistem dan sebagainya dalam pitch deck itu dipaparkan secara detail sampai dengan kalau di early stage startup bahkan kalau bisa dilengkapi dengan keuangan ya, prediksi dan sebagainya. Mungkin begitu ya adik-adik, Sobat Energi Muda dan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang kurang jelas silakan ditanyakan lagi. Kalau sudah jelas saya kembalikan kepada Kak Rara. Oke, terima kasih banyak Ibu Jen atas pernyataan dari jawabannya Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Caraka. Silahkan waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Rara. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Izin bertanya, perkenalkan terlebih dahulu saya Caraka dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mau bertanya terkait
Pertamuda untuk kategori early stage startup. Di sana dituliskan bahwa eh, boleh untuk beda jurusan, tapi tidak ada keterangan secara spesifik apakah boleh lintas universitas. Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Caraka atas pertanyaannya. Dan kembali saya persilahkan Ibu Jen untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya semangat sekali nih. Banyak pertanyaan, apalagi lihat Pak Ilham sudah resign ini. Waduh nih, saya jadi deg-degan nih Pak Ilham mau nanya apa nih. Mudah-mudahan banyak ya Pak dari UB. Dulu UB banyak banget nih ngirim peserta Pak untuk di Pertamuda. Mudah-mudahan juga nanti di debat LKT juga banyak dikirimkan. Terus untuk Mas Caraka dari UMY ya, boleh banget. Apa yang tidak boleh? Kan gitu. Lintas kampus mau gabungan dari berbagai kampus juga tidak masalah. Tapi, nah ada tapinya nih. Kan tetap harus ada rekomendasi dari kampus. Nah, silahkan apa namanya lintas kampus, tapi dengan rekomendasi dari kampus tersebut harus memilih. Tidak bisa dari masing-masing rekomendasi kampus. Berarti menunjuk dari rekomendasi kampus tersebut, misalkan taruhlah dari UMY nih, join dengan kampus UB misalkan. Nah, surat rekomendasinya diterbitkan dari UB. Maka pada saat Kak Caraka lolos nih, sampai dengan ke tahap selanjutnya, mengikuti seleksi dan seterusnya, ini Kak Caraka mewakili UB, bukan mewakili UMY. Begitu ya Kak ya? Sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Berarti untuk surat keterangan rekomendasi juga yang bukan, misal saya kan mengajukan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus teman saya dari Ya. UB gitu. Surat rekomendasi kampusnya itu dua-duanya dari UM-nya semua, Kak. Surat rekomendasi cuma satu Kak yang diminta. Oke, oke. Jadi Terima kasih. keterwakilannya memang harus mewakili dari berdasarkan surat rekomendasi tersebut, gitu Kak. Siap. Terima kasih, Ibu Grace. Yes. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Grace. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Ilhamuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Rara. Saya mohon izin untuk bertanya kembali sekaligus mengkonfirmasi gitu. Tadi sempat disebutkan kalau untuk debate kemudian energy innovation sudah cukup clear kita terima. Nah, ini konfirmasi untuk terkait dengan Pertamuda seed and scale. Nah, pertanyaan kami, apakah kegiatan seperti Pertamuda itu membatasi pada proposal yang belum pernah didanai? Maksudnya seperti apa? Kalau di kami di Universitas Brawijaya itu ada namanya program mahasiswa wirausaha. Cukup banyak yang mendaftar, tapi kami hanya mampu mendanai kurang lebih sekian ratus kelompok. Nah, di antara yang sudah kita pilih 100 ini, boleh tidak Bu, kita ikutkan ke Pertamuda Seed and Scale ini? Artinya apa? Supaya mereka juga butuh support lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh Brawijaya. Dan ini mendorong juga teman-teman sekalian untuk scale up pada level yang lebih tinggi pada proposal yang sama. Dan pada saat yang bersamaan juga mendapatkan pendanaan baik dari UB maupun dari Pertamuda. Kira-kira begitu Bu Grace. Terima kasih. Kak Rara, saya langsung jawabnya, nggak nunggu dilempar. Oke, baik Ibu, Jadi, silahkan. iya, Pak Ilham, salam hormat saya untuk Prof. Yudo ya, dengan apa namanya, beliau juga sering komunikasi juga dengan saya, Prof. Yudo. Jadi, kompetisi ini sangat terbuka, Pak Ilham, untuk baik yang sudah menerima pendanaan sebelumnya, tapi memang ada batasnya. Batasnya itu belum pernah menerima pendanaan melebihi dari 500 juta. Gitu. Jadi silahkan, sangat terbuka selama masih mahasiswa aktif ya Pak. Begitu. Pernah mengikuti kompetisi sejenis atau sebelumnya juga tidak ada isu. Selama memang yang bersangkutan memang sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh Pertamuda. Gitu ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Ibu Jen atas jawabannya. Gimana nih Bapak Ilham? Jawaban dari Ibu Jen cukup jelas? Cukup jelas, Mbak Rara. Terima kasih, Bu. Oke, Oke. salam nanti kami sampaikan ke Prof. Yudo. Ya, terima kasih banyak dan terima kasih atas antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari Sobat Energi Muda semua. Karena keterbatasan waktu, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan atau jawab secara langsung. Tapi jangan khawatir teman-teman, teman-teman semua tetap bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menghubungi hotline resmi kami. Teman-teman bisa scan di layar yang akan kami tampilkan sesaat lagi. Dan di sana sudah tersedia barcode WhatsApp hotline dari masing-masing perlombaan yang akan dilombakan di PGTC 2025. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jangan khawatir teman-teman semua tetap bisa mendaftarkan diri dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menghubungi hotline resmi kami. Dan teman-teman semua bisa scan melalui layar yang telah kami tampilkan. Dan di sana sudah tersedia barcode WhatsApp hotline dari masing-masing kompetisi yang ada di PGTC 2025 ini. Atau teman-teman bisa langsung juga menghubungi hotline kami di nomor yang akan saya ucapkan. Mohon disimak baik-baik teman-teman. Untuk PGTC di 082 3277303003 dan untuk Pertamuda di nomor 081237150051. Dan teman-teman mohon untuk menyertakan nama dan nomor HP teman-teman semua. Nah, tim kami akan siap membantu menjawab pertanyaan dan memberikan panduan lebih lanjut terkait pendaftaran maupun pelaksanaan kompetisi. Sobat Energi Muda yang berbahagia, kita sudah sampai nih di penghujung sesi sosialisasi hari ini. Dan sebelum saya tutup nih, izinkan saya untuk mengulang kembali informasi yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir. Mohon teman-teman semua menyimak dengan baik. Saat ini pendaftaran ketiga kompetisi sudah resmi dibuka. Kita sedang berada di tahap open call, di mana mahasiswa dari seluruh Indonesia dapat mulai mendaftar dan mengirimkan karyanya, baik itu untuk lomba debat energi, lomba karya tulis ilmiah, maupun Pertamuda Sit and Scale. Nah, setelah periode open call ini berakhir, akan dilanjutkan dengan tahap close call, di mana seluruh submission akan ditutup pada tanggal 5 Agustus untuk kompetisi debat dan 16 Agustus untuk karya tulis ilmiah, serta tanggal 9 September 2025 untuk Pertamuda Sit and Scale. Jadi teman-teman pastikan untuk tidak menunda-nunda lagi dan teman-teman mohon lengkapi persyaratan dan segera mendaftarkan diri sebelum batas waktunya ditutup. Dan untuk informasi lengkap mengenai pendaftaran, timeline, dan panduan teknis, teman-teman bisa akses melalui website pgtc.id untuk kompetisi debat dan karya tulis ilmiah, serta pertamuda.id untuk Pertamuda Sit and Scale. Atau teman-teman bisa langsung menghubungi tim kami lagi melalui nomor yang sudah saya sebutkan tadi di 082 3277300303 untuk PGTC dan untuk Pertamuda di 081 2371500051. Kami mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi form feedback dengan cara scan barcode yang sedang kami tampilkan di layar. Karena kami ingin tahu nih teman-teman, gimana sih pendapat kalian? Apakah semua materi yang tadi telah disampaikan itu teman-teman mudah pahami, informasinya jelas atau seperti apa? Nah, sekarang sudah kami tampilkan di layar teman-teman barcode dari feedbacknya dan kami persilahkan untuk teman-teman semua untuk men-scan barcode-nya. Nah, sebagai informasi terakhir nih, untuk teman-teman sebelum kita berpisah pada sosialisasi pertama ini, ada kabar baik buat teman-teman semua yang masih haus informasi atau mungkin merasa tadi belum sempat ikut dari awal atau mungkin gangguan internet dan lain-lain dan informasinya kurang jelas. Tenang aja teman-teman, karena kita masih punya kesempatan berikutnya di sosialisasi Pertamina Ghost to Campus di batch 2.
Dan sosialisasi PGTC akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025 dan sosialisasi Pertamuda akan hadir kembali pada tanggal 19 Agustus 2025. Nah, di sana nih teman-teman kita akan kembali mengobrolkan semua hal mengenai kompetisi, mulai dari cara daftar, syarat, manfaat, sampai insight dari tim penyelenggara yang pastinya sayang banget nih kalau teman-teman lewatkan. Jadi, tolong teman-teman catat tanggalnya dari sekarang dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman lainnya yang belum sempat hadir hari ini karena semakin siap dari awal, semakin besar peluang untuk menang. Sobat Energi Muda, masa depan energi Indonesia ada di tangan kalian. Jadilah bagian dari sejarah ketahanan dan transisi energi Indonesia. Ayo berinovasi, berkompetisi, dan memberi dampak nyata untuk masa depan energi Indonesia dengan mendaftarkan diri sekarang juga di pgtc.id dan pertamuda.id. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif teman-teman semua, baik dari kalangan mahasiswa, perwakilan kampus, maupun Bapak Ibu dari PT Pertamina Persero yang sudah hadir dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang telah disampaikan pada hari ini dapat menjadi bekal berharga untuk mengikuti kompetisi dengan maksimal. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk terus pantau informasi lebih lanjut yang kami akan paparkan dan jangan sampai ketinggalan update penting lainnya. Saya Rara mewakili seluruh tim penyelenggara pamit undur diri dan mengucapkan sampai jumpa di sosialisasi batch kedua dan sampai bertemu di kompetisi PGTC dan Pertamuda 2025. Tetap semangat, tetap berkarya dan terus jadi bagian dari solusi energi masa depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Future Energy. Untuk itu Pertamina Goes to Campus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa, bagi anak-anak muda untuk kembali mengejar kemampuan yang kita kejar di dunia akademis, baik itu analytical thinking, kemampuan mendesain, kemampuan membuat konsep dan menghitung dan seterusnya, termasuk critical thinking. Pertamina mengambil peran untuk menjalankan visi dan misi pemerintah pada asta-citanya. Asta-cita kedua itu terkait dengan swasembada energi, asta-cita keempat itu terkait dengan penguatan sumber daya manusia, riset dan ini bagian dari upaya membantu negara meningkatkan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia yang unggul yang memang diharapkan untuk bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan akses pada pendidikan. 3, 2, 1. Dan dengan demikian hari ini secara resmi kita memulai perjalanan besar menuju Pertamina Goes to Campus 2025. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.